Hai semuanya. Untuk mekatronika kali ini kami akan membuat tentang perancangan pintu otomatis atau automatic door. Kelompok kami dari Endo Sunandi sebagai ketua, saya sendiri Andrea Hatata Sabila, mereka Sen Henito, Stephen Tiffany, dan Vincent Yang. Nah, untuk alatnya yang lebih detailnya adalah pintu otomatis, karena pintu otomatis ini terbuka dan tutup secara sendirinya gitu, dan dengan dukungan sensor. Jadi kalau ada orang yang mau masuk atau keluar ruangan atau gedung itu nggak perlu, hanya perlukan tangan pada sensor saja. Jadi tidak perlu untuk memencet apapun. Karena nih ya, kan lagi pandemi, virus COVID ini berkembang terus menerus di dunia, jadi kehidupan sehari kan terganggu, harus memencet atau apa. Nah, jadi lebih memerlukan teknologi touchless atau no touch. Jadi pintunya kerja secara otomatis. Nah, kenapa pintu gitu? Kenapa kayak lain? Karena pintu tuh satu hal dijumpain. Jadi kayak akses untuk banyak-banyak rumah, dari rumah, mau apartemen ataupun yang terbentuk ruangan atau gedung, pakai pintu dong. Masa nggak pakai pintu? Nah, pintu otomatis ini itu dapat mengurangi penyebaran virus COVID-19. Jadi nggak harus sentuh, hanya perlu dengan memanfaatkan touchless pun, jadi dudukan sensor pun, jadi mengurangi kontak fisik. Jadi bisa mengurangi penyebaran COVID-19 gitu. Oke, lanjut ke teman saya satu lagi ya. Yang pertama itu ada microcontroller Arduino Mega 2560, gambarnya seperti ini. Jadi Arduino itu adalah board atau papan rangkaian elektronik yang di dalamnya itu terdapat komponen-komponen. Tapi yang utamanya itu ada sebuah chip microcontroller. Kemudian selanjutnya ada microservo, gambarnya seperti ini. Nah, microservo ini dia merupakan motor DC yang dilengkapi dengan serangkaian kendali. Nah, motor ini dia terdiri dari motor DC-nya, kemudian serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. Jadi ini digunakan untuk menggerakkan pintu yang akan kami buat. Kemudian selanjutnya ada kabel jumper, gambarnya seperti ini. Nah, kabel jumper ini dia adalah kabel yang digunakan untuk menghubungkan satu komponen dengan komponen yang lainnya, ataupun menghubungkan jalur rangkaian yang terputus pada breadboard. Selanjutnya kita ada resistor. Resistor dalam rangkaian elektronika disebut juga sebagai hambatan, karena komponen ini berfungsi menghambat arus yang mengalir pada rangkaian. Selanjutnya adalah sensor ultrasonik. Pada sensor ultrasonik bergelombang ultrasonik dibangkitkan melalui sebuah alat yang disebutkan dengan piezoelektrik dengan frekuensi tertentu. Secara umum, alat ini akan menambahkan gelombang ultrasonik menuju suatu area atau suatu target. Setelah gelombang menyentuh permukaan target, maka target akan memantulkan kembali gelombang tersebut yang akan diterima kembali oleh sensor. Nah, selanjutnya adalah lampu LED. LED atau bisa dibilang light emitting dioda merupakan dioda yang dapat memancarkan cahaya pada saat mendapatkan arus. Rangkaian LED harus ditambahkan resistor agar hambatan yang masuk tidak melebihi kapasitas. LED memiliki dua kaki, yaitu anoda dan katoda. Nah, kemudian ada project board atau yang kita biasa sebut dengan breadboard, merupakan sebuah dasar dari sirkuit elektronik. Kemudian breadboard ini juga merupakan prototipe dari rangkaian sebuah sistem elektronik. Nah, kemudian bagaimana sih cara kerja dari pintu otomatis ini? Nah, jadi pintu otomatis ini menggunakan Arduino Mega 2560. Kemudian ada motor servo, ada dua buah sensor ultrasonik, kemudian ada breadboard, itu yang merupakan komponen utama. Nah, dari rangkaian-rangkaian ini disambung dengan kabel jumper yang male to male. Kemudian setelah dirakit seluruh bagian-bagiannya, Arduino Mega ini diprogram menggunakan sebuah aplikasi. Nah, di program ini untuk bagaimana sensor terbuka, pintu terbuka, bagaimana pintu tertutup, berapa delaynya, dan sebagainya. Kemudian setelah diprogram, apabila sensor ini mendeteksi adanya objek di jarak tertentu, maka pintu akan terbuka, yang dibuka oleh motor servo dengan tanda lampu hijau. Nah, kemudian apabila sensor tidak mendeteksi adanya objek lagi, maka pintu akan tertutup dengan ditandai lampu merah.
Selanjutnya ada harga dari alat-alat yang digunakan. Arduino Mega 2560 seharga Rp155.000, resistor 220R ohm 1/4 watt Rp23.000, breadboard mini 170 tie point Rp4.500, lampu LED merah 5 mm Rp1.200, lampu LED hijau 5 mm Rp1.200, sensor ultrasonic HC SR04 Rp12.000, micro servo MG90S Tower Pro Rp28.500, kabel jumper male to male Rp15.000. Harga total yaitu Rp220.400. Oke, jadi ini bahasa pemrogramannya. Jadi kita include dulu. Ini ada servo, kemudian kita define. Ini ada LED merah 13. Ini maksudnya, jadi ini di pin 13 nih. Di sini nih pin 13. Terus habis itu LED hijau dia di pin 12. Kemudian tripin di pin 8, ekopin di pin 7. Nah, kemudian kita bikin servo test. Kemudian kita bikin pin mode, ada yang output, ada yang input, kemudian ada yang LED merah low, kemudian LED hijau low. Kemudian di sini kita bikin digital rate. Nah, ini ada distance-nya juga. Kemudian kita ke bawah lagi, yang di sini itu ada servo test rate 180. Ini maksudnya ini berputarnya servonya itu 180 derajat, kemudian delay-nya itu 1200. Berarti dia ini pas kita dari kita kan ingin ke sensornya, nanti pas kita lepas lagi dari sensornya itu dia baliknya lagi itu sekitar 1,2 detik. Kemudian di akhirnya ada digital red, LED merah dan hijau, kemudian sudah, dan uploading. Nah, kemudian untuk memasukkannya kita masukkan dulu ke sini, kemudian ini disambungkan. Kemudian program ini kita verify dulu, kemudian kita upload. Nah, di sini dia uploading. Nah, dan uploading. Nah, kemudian kita coba. Nah, dia akan bergerak kalau didekatkan ke sensor seperti itu. Sekian presentasi dari kami, terima kasih.